Saudara Gerakan Anti Narkoba Nasional hari ini mendatangi Polres Metro Jakarta Barat memberikan masukan terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onadio Leonardo atau Onat. Masukan atau saran disampaikan melalui surat yang dibawa Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS dan diserahkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Ketua Umum GANAS bilang siap memberikan pada Onat yang ditangkap karena kasus penyalahgunaan narkoba. Soal proses hukum Onat, Inyoman Adi meminta Onat direhabilitasi. Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Langsung penanganannya penempatan untuk pengobatan rehabilitasi sampai tuntas. Soal Onat yang ditangkap dan diperiksa secara intensif oleh polisi terkait penyalahgunaan narkoba, istri Onat Baby Priscilia membuat unggahan di Instagram story-nya. Dear my husband, my prayer always with you. You are a good person, atau yang artinya adalah teruntuk suami saya. Doa saya selalu bersamamu, kamu adalah orang baik. Salam istri. Pak Pendeta mungkin menemani keluarga Onat. Kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret nama selebritas kembali terjadi. Kali ini selebritas Onadio Leonardo atau Onat bersama istrinya Baby Priscilia ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkoba di sebuah perumahan di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam penangkapan, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Polisi juga menemukan paket ekstasi yang diduga sudah habis dikonsumsi Onat sebelum ditangkap. Sebelum menangkap Onat dan istrinya, polisi juga menangkap 1 orang lainnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rangkaian penangkapan ini setidaknya diamankan total ada 3 orang yang diamankan ya. Di TKP pertama itu di daerah Sunter, Tanjung Priok, kemudian TKP kedua tadi di Ciputat Timur di West Rempoa ya, Trivesta Rempoa. Saudara LA ya, di TKP-nya tersebut ditemukan 1 lembar papir, kemudian 1 plastik klip kecil berisi batang ganja, kemudian 1 box kecil dan 3 handphone. Pak Pendeta mungkin menemani keluarga Onat. Ibunda Onat bersama Pendeta Yeri mendatangi Mapolres Metro Jakarta Barat setelah penangkapan Onat. Saat tiba, keluarga Onat dan Pendeta Yeri langsung masuk ke kantor Mapolres Metro Jakarta Barat. Setelah ditangkap, polisi memeriksa Onat secara intensif. Polisi juga masih melakukan pengembangan untuk menjerat pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onadio Leonardo. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan kasus penyalahgunaan narkoba yang menyeret selebritas Onat, kita bergabung bersama jurnalis Kompas TV, ada Benediktus Aditya dan juru kamera Ricky Sultana di Polres Metro Jakarta Barat. Beni, selamat petang. Beni, bagaimana perkembangan pemeriksaan Onat dan pengembangan kasus ini? Ya, selamat sore Dipo. Memang kalau untuk terkait dengan pengembangan kasus yang menjerat Onadio Leonardo, ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian, di mana tadi juga barusan dari pihak Gerakan Anti Narkoba Nasional juga sempat datang ke markas Polres Metro Jakarta Barat begitu ya, untuk menyerahkan beberapa surat begitu, surat rekomendasi kepada Onadio Leonardo. Nah, sebagai latar belakang Dipo, memang kita ketahui kasus ini sendiri bermula pada tanggal 29 Oktober yang lalu, di mana polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat ini mengembangkan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba
didapati satu orang pertama di TKP pertama ya ini di daerah Sunter begitu diamankan. Kemudian polisi melakukan pengembangan hingga akhirnya pada tanggal 30 Oktober yang lalu Onadio Leonardo bersama istrinya Baby Priscilia ini juga harus diamankan di kediamannya di salah satu komplek perumahan di kawasan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Nah, memang untuk informasi terkini yang kami dapatkan untuk istri dari Onadio Leonardo atau Baby Priscilia ini juga sudah dipulangkan begitu ya. Kalau dari pernyataan secara tertulis Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat yakni AKP Wisnu Wirawan menyampaikan kepada media bahwa hasil tes urin sudah diketahui dan memang untuk hasil tes urin dari Baby Priscilia ini juga negatif dari narkotika sehingga memang kemarin Baby Priscilia ini bisa atau sempat mengunggah unggahan postingan di salah satu sosial medianya untuk menyatakan dukungannya kepada sang suami Onadio Leonardo. Nah, tapi hingga sampai saat ini kami masih menunggu proses pengembangan kasus karena memang dari informasi yang kami terima pihak kepolisian dalam hal ini juga Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mengembangkan kasus atau dugaan penyalahgunaan narkoba ini dan juga tadi kalau kami dengarkan dari konferensi pers atau keterangan dari pihak Ganas atau Gerakan Anti Narkoba Nasional maksud kami ini juga ketua umumnya yakni Inyoman Adiperi juga menyatakan bahwa telah memberikan surat rekomendasi kepada Onadio untuk dilakukan rehabilitasi. Begitu, Dipo. Benny, singkat saja, hasil tes untuk Onat artinya positif atau negatif? Ya, Dipo, memang kalau kami dengar dari pernyataan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, AKP Wisnu Wirawan, Onadio masih ditahan hingga sampai saat ini di Polres Metro Jakarta Barat. Ini artinya berarti Onadio masih dalam proses pengembangan. Nah, memang tidak secara eksplisit untuk hasilnya apakah positif begitu, namun hingga saat ini masih Satres Narkoba masih mendalami kasus ini dan kami masih menunggu bagaimana proses ke depannya. Begitu, Dipo. Baik, kita tunggu hasil tes yang kemudian dilakukan kepada selebritas Onat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juga Ricky Sultana. Selamat bertugas kembali. Penangkapan selebritas di penyalahgunaan kasus narkoba kembali terjadi, kali ini dialami oleh Onat. Lalu bagaimana seharusnya penanganan kasus narkoba yang melibatkan selebritas ini dilakukan? Sudah bergabung sore hari ini bersama psikolog forensik Reza Indragiri. Pak Reza, selamat sore. Selamat sore. Lagi-lagi selebritas terkena kasus narkoba, kali ini diduga dilakukan oleh Onat meskipun tadi hasilnya masih belum disampaikan ke publik ya, apakah positif atau negatif mengkonsumsi narkotika, Pak Reza. Tapi yang jelas adalah pada saat ditangkap, Onat ini bersama dengan sang istri dan sang istri negatif menggunakan narkotika. Apa yang ditangkapnya dari penangkapan Onat ini? Ada dua kemungkinan yang harus ditelusuri oleh pihak kepolisian, apakah sang selebritas tanda petik sebatas penyalahguna, ataukah dia lebih daripada itu, bahwa yang bersangkutan masuk level pecandu, atau bahkan juga mungkin termasuk dalam kategori sebagai pengedar. Sudah ada barang tentu, ada konsekuensi yang berbeda satu sama lain tergantung dari status yang saya sebutkan tadi. Nah, daripada kemudian pihak kepolisian buru-buru menyimpulkan A atau B atau C, maka saya mendukung perlu langkah ekstra hati-hati untuk memastikan bentuk penanganan, bahkan juga mungkin bentuk hukuman yang patut dijalani oleh sang selebritas. Meskipun belum disampaikan ya Pak Reza, apakah tadi positif mengonsumsi narkotika atau tidak, tapi dari pihak Ganas menginginkan rehabilitasi ini. Sebenarnya memang harus diungkapkan terlebih dahulu atau harus diketahui dulu positif atau tidak mengonsumsi narkotika? Rekomendasi itu menurut saya normatif saja, bahwa sekarang sudah ada keinsafan di masyarakat dan juga di kalangan pembuat kebijakan, bahwa memperlakukan penyalahguna narkoba dengan pendekatan punitif, termasuk dengan mengirim mereka ke penjara, itu memunculkan problem-problem susulan. Mulai dari penjara yang semakin lama semakin penuh sesak dan juga tidak berprospek positif dalam konteks penyembuhan bagi si penyalahguna. Dari sisi itulah kemudian muncul gagasan bahwa ketimbang mengirim mereka ke penjara atau memperlakukan pendekatan punitif, lebih tepat apabila mereka-mereka ini dikenakan perlakuan yang sifatnya rehabilitatif atau penyembuhan. Namun laksana pedang bermata ganda, di satu sisi muncul keinsafan yang sedemikian positif yang saya sebutkan tadi, tapi di lain sisi secara negatif, aturan main semacam itu bisa saja kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk kemudian mengatakan,
tidak jadi persoalan untuk menggunakan narkoba. Karena resiko negatif yang akan kita tanggung adalah sebatas menjalani rehabilitasi saja. Oh, oke. Dengan demikian memang butuh adanya kehati-hatian juga untuk memastikan bentuk penanganan macam apa yang harus dikenakan. Agar tidak kembali berulang seperti kasus di di selebritas sebelumnya ya. Hati-hati kalau kita kemudian sudah bicara tentang kasus residivisme dalam penyalahgunaan narkoba, maka jari kita semestinya tidak tertuding hanya kepada si penyalahguna. Residivisme dalam kasus narkoba justru mengindikasikan kegagalan negara, ketidakseriusan negara dalam mengenakan perlakuan yang jitu terhadap para penyalahguna narkoba. Sebagai misal, kalau ternyata program rehabilitasinya tidak ada, atau ada namun tidak efektif, ada namun efektif, namun tidak tuntas, kita ingin menyalahkan siapa? Sekali lagi, ini bukan semata-mata masalah yang dihadapi oleh si penyalahguna, tapi barangkali ada agenda besar yang harus dilakukan oleh negara terkait dengan penanganan masalah yang satu ini. Oke, Pak Reza, ini kan selebritas Onat ini sedang naik daun ya, sedang dikenal di mana-mana, kemudian melalui berbagai gerakan dan juga podcastnya. Kira-kira kalau memang nanti dinyatakan positif mengkonsumsi narkotika, apa yang membuat selebritas yang sedang naik daun ini mengonsumsi barang haram? Ada dua kemungkinan, tergantung dari obat-obatan terlarang yang digunakan. Ada obat-obatan yang tujuannya untuk memunculkan sensasi menyala, yang konon bisa melipat gandakan kreativitas, membuat tenaga seolah tidak ada habisnya. Tapi sebaliknya ada narkoba tertentu yang justru membuat yang bersangkutan mengalami situasi turun, melandai. Dia menjadi ingin beristirahat, dia merasa lebih tenang, merasa lebih teduh, dan seterusnya. Tergantung pada persoalan apa yang anggaplah sedang dihadapi oleh sang selebritas, dan kemudian dia memilih jenis obat-obatan apa. Oke, terima kasih ulasannya terkait dengan kasus narkoba yang menjerat selebritas Onat. Terima kasih, psikolog forensik Reza Indragiri.